Halo mahasiswa, kita bertemu kembali di modul 3. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas faktor penyebab dan dampak korupsi secara lebih komprehensif, baik dari sisi struktural, kultural, dan individual yang melibatkan interaksi sosial dan bersifat relasional. Di modul 3 ini juga, kita mempelajari dampak korupsi yang dapat merusak tatanan struktural, kultural, maupun moral masyarakat. Saudara mahasiswa, seperti yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, secara umum, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam kajian sosiologi, korupsi dipahami sebagai fenomena sosial yang muncul dari interaksi antar individu di dalam sistem sosial atau struktur pemerintahan. Korupsi juga dapat dipahami sebagai gejala sosial yang bersumber dari relasi kekuasaan, lemahnya nilai-nilai kolektif, serta kegagalan lembaga sosial dalam menjalankan fungsinya. Atas dasar itu, korupsi dipahami sebagai sesuatu yang telah mengakar secara sosial dan historis, juga sebagai objek yang bergerak, mengikuti variasi dalam ruang sosial, serta mengalami transformasi sepanjang waktu. Saudara mahasiswa, kini kita coba pahami faktor-faktor penyebab korupsi baik dari sisi struktural, kultural, maupun individu. Berikut adalah 3 faktor struktural utama yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Pertama adalah lemahnya sistem hukum. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Dan ketiga, ketimpangan ekonomi dan distribusi sumber daya yang hanya dikuasai oleh segelintir orang atau elit penguasa. Lemahnya institusi penegak hukum dalam menjalankan fungsinya dapat menyebabkan para koruptor bebas melakukan aksinya, karena mereka berpendapat bahwa hukum dapat dibeli. Indikator lain yang memengaruhi terjadinya korupsi adalah sentralisasi kekuasaan. Kondisi ini mengacu pada suatu situasi di mana kekuasaan dipegang oleh segelintir orang tanpa akuntabilitas dan transparansi yang memadai, yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya korupsi. Saudara mahasiswa, selain faktor struktural yang menjadi penyebab korupsi, faktor kultural juga turut menyumbang langgengnya tindakan dan perilaku korupsi. Apabila praktik korupsi telah mengakar di setiap elemen masyarakat, maka perilaku tersebut cenderung melekat sebagai satu kesatuan nilai dan norma yang diterima dalam situasi sehari-hari. Faktor kultural juga dapat dipengaruhi oleh buruknya sistem sosial, rendahnya kualitas pendidikan, lesunya perekonomian, hingga sistem politik yang korup. Dan ketika masyarakat mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa, maka perilaku tersebut dapat terus berulang dan menjadi budaya. Saudara mahasiswa, berbeda dengan 2 faktor sebelumnya, faktor individual dapat menjadi penyebab korupsi berkat adanya pergeseran perspektif, motivasi pribadi, hingga orientasi moral dalam memandang korupsi. Indikator pertama yang memungkinkan korupsi terjadi dalam skala individual dapat disebabkan oleh adanya motivasi ekonomi dan perilaku konsumtif. Kondisi ini kemudian menciptakan sikap serakah atau rakus, disebut juga dengan greedy, dan degradasi moral, yaitu kondisi di mana sifat tamak telah tertanam pada diri individu yang mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi demi menambah kekayaan atau kekuasaan. Indikator lain yang berkaitan dengan faktor individual yaitu adanya rasionalisasi perilaku menyimpang. Kondisi ini merujuk pada proses di mana individu membenarkan tindakan penyimpangan yang dilakukannya, sekalipun hal tersebut dianggap salah secara hukum. Indikator lain yang memungkinkan individu melakukan korupsi dapat disebabkan oleh lemahnya mekanisme kontrol diri yang lebih disebabkan oleh karakteristik laten individu dalam menyikapi korupsi. Saudara mahasiswa, korupsi memberikan dampak terhadap maju atau mundurnya suatu bangsa. Korupsi dapat menghambat pembangunan, menurunkan investasi, serta menyebabkan pemborosan anggaran negara. Korupsi juga menimbulkan dampak sosial, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam bidang politik, korupsi dapat merusak sistem demokrasi, melemahkan institusi negara, serta mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Saudara mahasiswa, dari materi yang telah kita pelajari, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan faktor-faktor lain. Korupsi juga menimbulkan dampak luas bagi kehidupan masyarakat, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Demikianlah video pembelajaran untuk modul 3. Pelajari materi di modul ini dengan seksama, runtut dan komprehensif, sehingga kelak akan memudahkan Anda menjawab soal-soal dan pertanyaan yang ada di dalam sesi latihan soal. Selamat belajar dan sukses!